Bapa di surga, kami siap mendengar firman Tuhan. Telah mendengar Tuhan, bukan hanya mendengar saja, tetapi kami coba aplikasikan di dalam kehidupan saya, kehidupan kita. Makin makin yang mendekat kepada Tuhan. Inilah tujuan hari ini mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persis 1 minggu lalu saya ada di Kalimantan. Karena Kalimantan daerah Penggalalaya, daerah di situ. Kenapa saya ke sana? Karena di situ lebih serius mendengar firman Tuhan daripada Kanaan. 1.000 orang, 1.500 orangnya serius. Mereka benar-benar aus firman Tuhan. Tidak ada berbicara antara samping dan kiri kanan, enggak. Semua masih bisa mendengar suara berlafaz. Sampai luar biasa. Kanaan juga serius. Ya siapa bilang enggak serius. Tapi kurang serius daripada Kalimantan. Ya maksudnya firman Tuhan itu adalah menurut saya paling sangat penting. Hidup atau mati, atau sukses atau tidak itu tergantung waktu ketika mendengar firman Tuhan. Jadi banyakkan orang enggak serius, di belakangnya kakinya goyang terus. Bukan nggak perlu kaki goyang, boleh, tetapi matanya harus melihat di depan supaya mengerti. Saudara juga sibuk, saya juga sibuk, jauh-jauh datang di sini sampai Kalimantan ke sini, nias datang di sini untuk habis waktu untuk apa? Jadi kita coba fokus untuk firman apa yang katakan dari Tuhan. Amin. Ya, hari ini judul firman itu adalah fondasi transformasi. Ya, saudara pasti mengerti transformasi maksudnya. Itu adalah karakter. Bahasa Inggris itu adalah characteristics. Jadi semua manusia mempunyai ada karakternya. Jadi ada yang karakter yang stabil, atau karakter ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Nah, apa yang maksudnya karakter itu? Coba hari ini belajar. Jadi karakter itu nggak bisa pegang sebenarnya, karena ini bahasa abstrak. Kalau bahasa abstrak itu sulit sekali untuk memegang itu. Tetapi saudara harus perlu mengerti maksudnya karakter seperti apa yang harus dilakukan. Revolusi yang dimulai dari tempat yang tak terlihat. Jadi ya maksudnya when you alone, saudara sendiri, apa yang lakukan? Karakternya dari situ. Kalau banyak orang di depan jemaat atau di depan umum, wah itu kelihatannya sangat luar biasa. Wah itu dia benar-benar orangnya kudus. Tapi ketika saudara sendiri, apa yang lakukan? Karakter di situ yang mulai, yang bagus atau enggak. Justru itu banyakkan orang pemimpin topeng karakter. Jadi dia kadang-kadang di depan orang, wah senyum sampai di sini. Tapi belakang dia, wah orang ini enggak benar. Itu topeng karakter. Enggak stabil. Orangnya selalu bukannya dua.
waktu dia di depan atasan, dia mukanya sangat. Barusan dari situ saya turun dari lantai 2 ke situ, ada yang orangnya buang. Maksudnya buang makan, kopi mungkin taruh di luar di situ. Dia tahu sendiri ini buang ke situ nggak benar. Tapi setelah lihat nggak kelihatan kan? Nah, itu taruh di situ. Itu namanya karakter dia tidak bagus. Kenapa? Semua orang tahu tidak boleh buang di tempat di situ, tangga. Tapi satu orang taruh di situ, pasti dia waktu menaruh di situ enggak tahu, enggak ada yang melihat. Itu yang contohnya, saudara. Kalau walaupun enggak lihat, bagaimana harus lakukan? Ini yang sampah harus buang ke sampah. Kopi atau di makanan sisa harusnya kemana? Harus ke sampah. Tapi tahu di situ. Oh, enggak lihat kan? Ya udah nggak apa-apa taruh di situ. Nah itu maksudnya karakter yang bagusnya di situ. Revolusi yang dimulai dari tempat yang tidak terlihat. Ini bukan maksudnya yang sampah maksudnya. Malam-malam selalu saya bicara malam-malam aku sendiri. When you alone, tidak ada kiri kanan, semua orangnya nggak kelihatan. Tapi di situ, saudara apa yang lakukan? Mulai, maksudnya revolusi yang dimulai dari tempat yang kamu sendiri. Saudara yang sendiri, apa yang lakukan itu? Coba belajar hari ini. Ya, Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah. Mari, satu suara, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu sangat penting. Nah itulah untuk yang maksudnya terpancar kehidupannya. Ya, sebelum berubah dosa, hatinya sudah duluan. Sebelum tindakan, hatinya udah duluan. Maksudnya melihat, oh orang ini cantik, cantik sekali. Apa yang lakukan? Sebelum lakukan itu hatinya dia udah berbuat dosa. Membenci, enggak kelihatan, tetapi sebelumnya hatinya sudah mulai membenci. Otomatis selanjutnya tindakannya enggak benar karena hatinya lebih dahulu berbuat dosa. Nah, coba lekan-lekan yang terkasih, seperti apakah sosok pemimpin itu saat itu sedang sendirian? Saudara melihat dosennya atau saudara sendiri, kalau sendiri apa yang lakukan? Dia sebagai orang pemimpin atau sebagai orang dosen, apa yang lakukan? Nia itu yang orang yang benar atau enggak, atau pemimpin yang bagus atau enggak, tergantung waktu, bukan di depannya, waktu dia sendiri. Nah, coba Alkitab menyatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari mana tahu dia hatinya yang benar atau hatinya yang benar, atau dia lihat sendiri, dia sendiri apa yang lakukan? Seperti dia menaruh sampahnya di depan tangga, berarti hatinya dia udah nggak benar. Coba transformasi sejati, coba membaca satu suara. Transformasi sejati tidak dimulai dari kemampuan, melainkan dari karakter yang dibentuk di hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan, apa yang dilakukan? Yusuf, dia selalu bilang, in the face of God. Tuhannya sedang melihat bagaimana bisa melanggar peraturan Tuhan. Selalu di situ. Walaupun dia menggodain kepada dia, setiap hari dia membawa, ayo mari kita tidur. Jadi akhirnya dia apa yang lakukan?
bagaimana bisa lakukan? Maksudnya bagaimana bisa Tuhannya sedang melihat, itu adalah koram deo, antara in the face of God. Jadi Tuhannya sedang melihat, mata Tuhan, bagaimana saya melakukan berbuat dosa. Kalau saudara yang aduh, ini jangan serius, senyum sedikit. Jangan terlalu serius, ya. Kalau misalnya seorang yang cantik, ya bukan dari orang dari sini, yang di luar, setiap hari godain, mari minggu ini hari libur, mari kita jalan-jalan. Apa yang lakukan saudara? Saya tanya ke sini, bukan jawaban. Yang orang cantiknya godain, mari minggu ini kita ketemu di hotel, bisa, ini bisa ya. Ya, waktu itu saudara apa yang harus lakukan? Menolak, tapi cara menolaknya gimana? Menurut firman Tuhan seperti apa yang harus dilakukan? Tidak ada perkataannya, nggak usah, langsung di situ lari aja. Yusuf apa yang lakukan? Dia lari aja. Balik. Laki-laki yang ganteng, ada yang godain, ayo kita minggu ini, ayo kita pergi jalan-jalan untuk sampai ke hotel. Seperti itu gimana itu? Tolak. Hanya mulutnya aja tolak, itu nggak usah tolak, harus lari aja. Lari aja. Itu solusi yang terbaik, itu adalah lari aja. Karena kenapa? Yusuf bilang, saya tidak bisa berbuat dosa karena Tuhan sedang melihat saya. Amin, saudara. Hari ini kita akan merenungkan 3 poin utama. Yang pertama, mengapa karakter menjadi inti dari kepemimpinan. Jadi sebagai orang leadership, nah karakter itu sangat penting. Kalau karakternya nggak benar, tidak bisa leader yang bagus. Keduanya seperti apa yang model kepemimpinan menurut Alkitab. Alkitab seperti leadership seperti apa yang benar, saudara. Ketiga, bagaimana karakter tersebut dibentuk? Bagaimana karakter menjadi yang baik? Coba kita belajar. Amin sampai di sini. Amin. Pertama, integritas. Coba sosok yang pemimpin sejati yang terungkap di tempat tersembunyi. Mari kita perhatikan firman Tuhan berikut ini. Hendaklah, Wahyu pasal 2 ayat 10, 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Dia tahu menolak, bukan asal menolak, tetapi setelah menolak, dia mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi dia mendapat mahkota karunia itu, mahkota kehidupannya, saudara. Kalau begitu ya tidak mungkin dia berbuat dosa. Keduanya, kesetiaan adalah konsisten. Ya, hari ini yang bagus, sorenya nggak benar. Pagi yang bagus, nanti nggak bagus. Itu bukan yang karakter yang bagus. Karakter yang bagus itu konsisten, yang tak berubah. Dengan kata lain itu adalah karakter. Karakter itu kelihatan atau enggak, saudara? Kelihatan. Saudara perhatian, itu sangat penting. Karakter kelihatan hanya 20%. 80% tidak kelihatan, ada di dalam hati. Misalnya saudara ya di es batu,
kelihatannya bukan es batu, ya pokoknya di laut hanya kelihatan di atas 20% itu adalah hati manusia. 80% tidak kelihatan, tenggelam di dalam. Jadi hatinya di mana? Telah ditenggelam, itu enggak kelihatan. Jadi orangnya baik atau enggak, bagaimana tahu? Karena hati dia dalam itu setelah berantem, setelah dia ada yang rugi, tenggelam 80% itu muncul. Orangnya baik atau enggak, dari mana tahu? Setelah berantem tahu ini orangnya benar atau enggak. Kalau biasanya enggak tahu, wah ini orangnya bagus atau enggak, dari mana tahu? Belum tahu, karena kelihatannya dia orangnya kudus, jalannya orang kayak apa. Tetapi apa yang lakukan setelah berantem, dia tahu, ini orangnya enggak benar. Dia pukul lah, ini ketahuan semua masalahnya. Jadi maksudnya konsistensi. Jadi dia karakter bagus itu adalah konsistensi yang benar-benar tidak berubah. Pagi sama, malam juga sama. Nah, apa itu integritas? Coba, diri saya yang sebenarnya saat tidak ada satupun orang yang melihat. Ya, jadi ini memang susah. Saya sendiri ya, karena kalau samping ada istri, ya saya takut sekali, takutnya dilihat saya apa yang lakukan. Tapi istri nggak ada, wah itu bagus, kesempatan bagus, melihat terus. Ini orangnya itu nggak benar. Apalagi malam-malam aku sendiri, wah jadi malam lebih enak untuk yang video-video yang tersebut. Tetapi saudara, kalau setelah lihat, wah ada yang menegur saya, lokutus menegur, kamu kan nambah Tuhan, apa yang harus lihat, apa yang nggak boleh lihat kan harus tahu. Akhirnya menolak. Itu yang maksudnya karakter yang bagus. Jadi kalau karakter nggak bagus, ya wes nggak ada orangnya, samping orangnya tidur kan, lihat tidur atau enggak. Kalau nggak tidur, iya itu kesempatan bagus. Ya. Jadi integritas bukan sekedar bersikap jujur saat dipantau orang lain, melainkan kondisi yang selalu konsisten dan sama di hadapan Tuhan, kapanpun dan dia manapun juga. Ya, karena Yusuf selalu dia konsisten. Bagaimana saya berbuat dosa, Tuhan sedang melihat saya. Seperti pikiran seperti itu, saudara. Itu yang maksudnya integritas, saudara. Nah, kalau tidak sehat, jadi karakternya nggak sehat, ya dia suka korupsi karena nggak lihat, nggak ada orang-orang lain, ya udahlah, jadi korupsi, menyimpangkan keuangan juga, kerusakan dalam relasi juga, karena enggak apa-apa, karena ini kan di luar. Kalau ketemu, wah dia sangat yang senang sekali. Tapi setelah balik, ya ini orangnya enggak benar. Orangnya enggak benar. Nah itu yang semua maksudnya dia punya karakternya enggak benar. Terus kesombongan dan sikap egois. Ya itu yang orangnya seperti tadi. Banyak orang lihat, hamba Tuhan juga ya. Karena saya lihat dia di depan saya, wah Payun, wah itu orangnya bagus. Setelah itu belakang dia, wah dia Payun, ini orangnya suka bohong, ini orangnya suka ini, dia suka ini. Jadi banyak orang bicara di belakang. Saya bilang stop, kamu jangan bicara tentang negatif. Nah, Lukas pasal 8 ayat 17 bunyi seperti ini. Alkitab, sebab tidak ada 1, 2, 3. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan apakah saudara percaya? Ini percaya saudara? Kalau begitu apa yang lakukan? Jangan berbuat dosa walaupun saudara sendiri.
Karena kenapa? Tuhannya sedang melihat saudara dan saya. Bukan hanya melihat, tetapi perkataan juga, saudara. Karena tidak ada tersembunyi. Semua dinyatakan, saudara. Kalau begitu, dia tahu, wah, saya tidak akan berbuat dosa. Terus, kepercayaan adalah mata uang kepemimpinan. Jika ada kepercayaan, orang akan mengikuti. Jika kepercayaan luntur, maka berakhirlah kepemimpinan tersebut. Dan sumber dari kepercayaan itu tidak lain adalah karakter. Maksudnya karakter sedang, saya lagi bicara karakter itu sangat penting. Amin sampai di sini? Amin. Nah, model Alkitab, maksudnya karakternya Daniel, coba lihat. Dia bagaimana bisa dia karakternya bagus? Dia seorang tawanan, ya, karena dia seorang bangsa Israel membawa Babelonia seperti tawanan. Tapi dia enggak merasa sedih atau dia merasa kurang bagus, enggak. Tetap walaupun tawanan pun juga, coba saudara, dia berada di tengah budaya asing. Dia sangat asing banget karena budayanya lain. Ya, terus berada dalam pusaran. Nah, jadi politiknya luar biasa karena negara antara Israel dengan Babelonia politiknya lain, tetapi dia stabil. Jadi meskipun demikian ia tidak goyang. Jadi selalu dia stabil untuk imannya, saudara. Coba bagaimana sehari 3 kali berdoa. Pagi boleh, siang boleh, tapi siang waktu saudara belajar itu bisa 3 kali sehari. Sebenarnya susah, ya. Kalau sedang mau belajar, bagaimana bisa 3 kali berdoa? Tetapi karena dia mempunyai tujuannya sangat jelas. Bukan tujuan asal 3 kali, tetapi dia berdoa untuk negara diri sendiri. Karena negara ini sedang tawanan. Orang-orangnya, umatnya juga dia berbuat dosa. Dia berdoanya sangat yang sungguh-sungguh karena untuk negara dia sendiri. Oleh karena bukan 3 kali yang penting, tetapi saatnya sangat penting. Terus walaupun ada di dalam gua siang, bukan yang siang, yang binatang yang bahaya itu, singa. Setelah berdoa, singanya seperti apa? Kayak domba. Gitu. Jadi singa menjadi yang domba, caranya gimana? Berdoa. Karena dia berdoa bagi dia itu sangat penting. Bukan yang 3 kalinya nggak penting, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, itu yang 3 ciri karakter Daniel. Coba saudara, hidup berdasarkan standar. Ya, sekitarnya hidup berdasarkan standar Tuhan. Jadi Tuhan sedang melihat dia, justru itu dia sungguh-sungguh berdoa. Contohnya menolak terhadap makanan raja, karena makanan raja itu adalah kurang bagus. Makanannya nggak bagus, karena kenapa? Ini yang makanan berhala menurut pandangan dia. Justru itu kita harus menolak. Saudara juga harus menolak. Apa yang harus menolak? Nggak usah menolak. Harus menolak, satu harus menolak seperti apa? Dosa. Ya benar, dosa seperti apa? Harus menolak sesuatu, ya, karena dunia sedang luar biasa. Jadi kita punya iman harus menolak duniawi. Jelas? Nah, keduanya tidak bercela, ya. Setitik debu pun untuk dijadikan kesalahan. Maksudnya dia
dimanapun juga dia setia dan tidak didapati sesuatu kesalahannya. Walaupun dia tawanan, walaupun kesulitannya luar biasa, tetapi dia semua tetap dia kerjanya setia kepada Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan karakter sejati, saudara. Ketiganya, terhubung dengan Tuhan di tempat yang tak terlihat. Maksudnya walaupun Tuhannya tidak kelihatan, tetapi dia tahu Tuhannya sedang melihat. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti biasa, walaupun situasi buruk, walaupun situasi yang seperti apapun juga, tetap dia berlutut dan rendah hati dan berdoa. Itu yang maksudnya. Tuhan melihat tempat di mana ia berlutut dan berdoa. Ya, walaupun ya karena kita belajar, misalnya saudara belajar untuk bagaimana berdoa. Ya, karena di dalam berdoa sambil mendengar firman Tuhan juga saudara bisa berdoa, Tuhan, firman ini kita terimalah. Bagaimana caranya Tuhan memberi hikmat kepada saya supaya saya lakukan firman Tuhan. Seperti selalu berdoa, itu maksudnya. Jadi maksudnya di mana tempat dia berdiri, dia selalu berdoa. Nah, itu namanya terhubung dengan Tuhan di tempat yang tak terlihat. Amin. Ya, jadi prinsip pembentukan karakter. Coba saudara, Roma pasal 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Nah, itu yang maksudnya berubahlah. Itu namanya transformasi. Dari mana? Kita sendiri dulu. Karakter kita, tidak ada orang apa yang lakukan, ini yang harus berubah dulu. Bukan dia harus berubah, dia harus bertobat, bukan begitu. Nah, itu yang Roma pasal 12 ayat 2 itu adalah kita harus transformasi dulu. Kita harus berubah dulu, saudara. Ya, jadi coba pikiran membentuk tindakan. Maksudnya pikirannya yang baik baru bisa tindakannya. Terus keduanya tindakan yang diulang menjadi kebiasaan. Jadi tindakan, misalnya saya loko. Tidak katakan orangnya tambah lagi loko. Karena tidak ada lihat dia sendiri. Tetapi seperti ini berulang-ulang terus, itu seperti kebiasaan. Kalau dia tahu, wah ini Tuhannya sedang melihat, bagaimana bisa meloko gini? Ya saya tidak boleh. Boleh, tetapi makin lama makin berhenti maksudnya. Kebiasaannya dipupuk lama menjadi karakter. Maksudnya dia berubah yang baik. Jadi selalu dia perkataannya baik. Dia selalu berubah yang baik. Selalu dia memperhatikan kepada orang miskin. Nah, itu seperti dia karakter yang jadi baik. Jadi bukan yang sekali berbuat baik, tetapi terus menerus dia kebiasaan. Nah, itu adalah menjadi karakternya. Saudara sampai di sini paham? 7 tahap pembentukan karakter. Ini saya kira terlalu panjang, saya lewati. Nah, ini yang penting. Penerapan life. Life maksudnya saudara apa itu? Artinya? Oke. Saudara, 4 macam mengingat hari ini yang penting. L namanya long term. Jadi ingin diingat sebagai sosok seperti apakah saya kelak. Saudara, masa depan seperti 10 tahun atau 20 tahun apa yang lakukan? Sudah ada pikiran 10 tahun nanti anak saya menjadi 5, bukan begitu, bukan. Saya akan menikah tahun depan, setelah itu anaknya muncul sampai 10, bukan maksudnya begitu. Jadi long term, masa depan, apa yang lakukan? Oleh karena itu, apa yang Allah lakukan? Misalnya 5 tahun menjadi yang tempat yang atau sukses atau karakter yang bagus. Hari ini apa yang lakukan?
Itu namanya long term, jangka panjang. Keduanya intermediate. Satu kebiasaan apa yang ingin saya ubah di bulan ini. Saya nggak pernah membaca Alkitab. Tapi hari ini saya akan membaca 5 pasal. Amin. Ya, maksudnya life itu maksudnya itu namanya intermediate, ya menengah. Maksudnya apa yang lakukan hari ini? Wah, setelah besok, wah, Pak Yon, besok saya akan berhenti melukungnya. Itu enggak ada artinya. Hari ini harus dia berhenti, berubah kehidupannya, itu maksudnya. Ketiganya full stop. Ketaatan kecil apa yang akan saya praktikkan hari ini. Ya, contohnya berkata jujur, menahan amarah, atau berdoa selama 10 menit. Ya, ini mungkin saudara mungkinnya 10 menit lebih. Jadi itu maksudnya 10 menit waktu makan berdoa, bukan. Jadi benar-benar 10 menit waktu saudara sendiri. Misalnya sekarang saya mau tidur. Sebelumnya 10 menit saya berdoa. Coba saudara sebelum tidur 10 menit ada yang berdoa? Berdoa, benar-benar berdoa? Ya, itu yang maksudnya. Jadi maksudnya sebelum saya tidur 10 menit saya pasti berdoa. Sebelumnya saya tidak pernah berdoa, tetapi mulai hari ini saya akan berdoa di dalam, maksudnya sehari sebelum tidur saya 10 menit saya berdoa. Tetapi menurut pandangan saya 10 menit tidak bisa terus asal membawa seperti tadi saya lihat Nidar dia berdoa, Tuhan tesis harus selesai dengan baik. Itu kalau saudara berdoa itu ya kemungkinan terlalu harapannya tinggi. Maksudnya saudara menabur beberapa, menuai seberapa, saudara. Maksudnya 1 jam saudara belajar, hasilnya juga 1 jam. Tuhan, walaupun 1 jam belajar, hasilnya 10 jam. Enggak usah berdoa seperti itu. Tuhannya untuk memberi 1 jam, hasilnya 1 jam, mendadak 10 jam. Tuhan bukan seperti itu. Apa yang saudara menabur, hasilnya sesuai, menuainya sesuai apa yang menabur. Menaburnya cuma 10, menunggunya sampai 1000, tidak bisa, saudara. Lebih bagus enggak usah berdoa. Tetapi karena saudara sedang belajar, benar-benar belajar itu, enggak usah mujizat terjadi, Tuhan saya menjadi A. Wah, itu enggak ada artinya. Saudara belajarnya sesuai dengan C, hasilnya juga pasti C. Karena belajarnya enggak kencang sekali, enggak belajar yang study work hard, maksudnya seperti biasa. Bagaimana bisa belajarnya cuma 5 menit, hasilnya sampai 10. Ya, misalnya 10 menit sesuai dengan hasilnya 10 menit. Tapi doanya enggak ada. Tuhan, hari ini saya ujian, mendadak memberi hikmat, mendadak nilai A. Tidak akan terjadi. Kalau saudara 10 menit belajar, hasilnya sesuai dengan 10 menit. Banyakkan orang di sini salah pahamnya, Tuhan memberi mujizatlah, saya cuma 10 menit, tapi hasilnya seperti 10 jam. Tidak. Apa yang menabur, menuainya sesuai dengan apa yang menabur. Amin. Nah, itu yang maksudnya, contohnya seperti itu. Yang hari ini saya mau jujur. Saya sering melihat, barusan saya lihat dia enggak jujur, tetapi dia bohong lagi. Barusan lihat, dia sukanya bohong. Karena dia sifat dia selalu sukanya membohong. Berhenti hari ini, saya tidak, walaupun mati pun juga saya tidak akan membohong. Itu yang berhenti. Hari ini, besok, hari ini maksudnya. Itu namanya full step. Hari ini langkah pertama saya akan berubah itu. Satunya estimation. Saudara, hari ini apa yang lakukan? Wah, besok pasti lebih bagus.
Kalau tidak ada berdoa, hasilnya besok tidak mungkin, saudara. Hari ini saudara berdoa, Tuhan, besok saya tidak akan membohong. Besok, hari ini saya benar-benar 10 menit berdoa. Tuhan, stabil. Untuk besok juga 10 menit saya akan berdoa. Nah, itu yang maksudnya estimation. Kalau setelah itu, Tuhan pasti berkat, segala berkat akan datang. Karena enggak berdoa, tetapi Tuhan berkatnya turunlah kepada saya. Tuhan bukan orang, maksudnya Tuhan seperti bukan begitu. Saudara berdoa, seperti Daniel 3 kali berdoa. Justru itu dia tidak takut, walaupun mati-mati aja enggak ada masalah. Karena dia yakin. Apa yang yakin, saudara? Waktu dia mendapat penglihatan, bukannya hanya rajanya Nebukadnezar, tetapi dia melihat Nebukadnezar serta Persia, Greece, setelah itu Roma, setelah waktu ketiga tahun berapa Yesus Kristus lahir, dia mendapat penglihatan. Oleh karena itu dia benar-benar bertobat kepada Tuhan. Dia lihat walaupun enggak kelihatan, tetapi dia mendapat penglihatan. Justru itu dia berdoanya serius, sungguh-sungguh berdoa. Kenapa saudara kadang-kadang enggak berdoa? Karena ini saya jadi mau apa? Walaupun kita percaya Tuhan, tetapi tidak percaya Tuhan. Saya sendiri apa yang lakukan enggak jelas. Kenapa? Imannya belum ada. Berdoanya enggak pernah serius, sungguh-sungguh. Justru itu apa yang Tuhan memberi kepada saudara. Nah, maksudnya ya saudara harus expectation yang cukup, yang tinggi boleh, tapi harus seperti first step. Apa yang lakukan hari ini? 10 menit belum pernah berdoa, tetapi 10 menit mulai hari ini berdoa. Setelah itu saudara harus menunggu. Wah, setelah itu hasilnya besok pasti akan bagus. Saya kira cukup mengerti. Ya, timnya Mujing yang maju. Ya, doa penutup. Ya, doanya semua satu suara. Mulai, ya Allah. 1, 2, 3. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang jujur, bukan di hadapan manusia, melainkan hadapan-Mu. Biarlah kami membangun karakter terlebih dahulu di atas kemampuan kami, dan kiranya hidup kami dapat menjadi saluran transformasi bagi sesama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kira lagu ini tahu. Ya Tuhan, ku memerlukan Engkau-lah yang memberi setiap jamnya Tuhan, jika perlukan datang juru selamat berbagi. Ya Tuhan, ya Tuhan biarkan setiap jamnya Tuhan, jika berluka ku datang juru selamat.
laki-laki saja ya Tuhan. Amin. Setia jamnya Tuhan, ketika ku berluka, ku datang juru selamat berkat. Perempuan saja ya Tuhan, ya Tuhan. Amin. Ku berluka. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera. Amin. Setia jamnya Tuhan, ku berluka, ku datang juru selamat berkat. All together, ya Tuhan, amin. I need you. Setiap jam, every circumstance, setiap lingkungan kami berada di mana, kami perlu Tuhan. Jangan sampai meninggalkan kami karena takut kita berbuat dosa. Tuhan, sungguh-sungguh kami berdoa seperti Daniel. Bukannya sampai 3 kali kita berdoa, tetapi Tuhan, kami benar-benar takut meninggalkan kami. Tuhan, I need you. I need you. I need you. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.